Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, hadratil mukarramun, para asatidzah, para tuan guru, para tokoh yang mohon izin, mohon maaf saya nggak sebut namanya atau oleh khusus pimpinan Majelis Al-I'tisam Bulanan Penjaga Wilayah Kakanda Ustaz Imran Rosadi, dan juga Ustaz Ahmad Baihaqi, Ustaz Burhani Cokro Handoko, Sarjana Teknik Mesin, ada Ustaz Ahmad Satiri, Ustaz Abdul Hakim, Ustaz Hendra, Ustaz Ahmad Baihaqi, Iki Gendut, Mas Roni, Ustaz Maradona yang baru tiba, Ustaz Muhammad Teguh, dan Bang Ancung, sama Robi Ajis ya. Ada Mas Eko, Kang Ranto, ya, Bang Jaki, Bang Hasan, Bang Awan, Bang Ahmad, dan juga yang baru Bang Aji. Keren ya mukulnya. Ya, seluruhnya mohon izin, mohon maaf saya nggak sebut. Mudah-mudahan kumpulnya kita tadi sore kita diturunkan hujan, mudah-mudahan jadi penyebab turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liridho illah wa lisafati rasulillah wal karama awliya illah wa liman sa'a bil wilayah wa li jami' arwah hadirun, jami' arwah muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, khususan jamaah Majlis Al-I'tisam Jaga Wilayah Anallaha yataqassahum birrahmah wal maghfirah. Syulillah lahum al-fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah Majelis Al-I'tisam Penjaga Wilayah rahimakumullah. Malam ini saya nggak lanjutin kajian. Kenapa? Karena beberapa minggu sebelumnya kita punya guru, kita punya orang tua, Bapak Kiai Haji Abdul Rahim baru saja pulang rahmatullah, pindah ke Makbaroh ya. Gitu. Kita pun nanti wallahu a'lam, kita pun bakal pindah. Entah nih kayak saya Nahrawi pindah rumah saya di mana, apa samping Masjid Nurul Yakin saya juga nggak tahu, atau nanti ditaruh di Jatisari, ya itu nanti urusan yang hidup ya Baihaqi. Yang jelas kita pindah gitu. Maka malam hari ini ya kemungkinan kan nanti 40 hari itu tanggal 18 ya saya teguh ya, baru 40 hari. Makanya malam hari ini sedikit saya ingin nyampein, saya cerita
awal pertemuan dengan beliau, bukan tanpa sengaja, ya bukan pucuk-pucuk tahu-tahu ketemu, enggak begitu. Ya Bang Ustaz BHK ini Kiki Gendut juga udah ngimpi sebelumnya kan. Ya banyak yang dingimpiin, banyak yang dapat pesan-pesan yang tanpa sadar akhirnya bisa nyampe ke sana. Nah, saya pun pribadi nih Nahrawi, Kang Ranto nggak kucuk-kucuk nyampe di sana. Padahal saya 2022 itu saya mondar-mandir lewat Hankam. Ya saya kuliah di IAIN sampai 2007 saya lulus itu sarjana SS, saya lulusan sastra Arab di IAIN Ciputat Tangerang. Nah itu saya lewatnya sini, dari sini ya IKIP sentra kota lurus masuk Hankam, lurus lagi Sumir turun ke bawah Kampung Rambutan Cijantung lurus sudah sampai Lebak Bulus belok kiri Ciputat. Itu trek saya. Makanya kadang-kadang dalam hati ngapa kagak dari dulu ketemu gitu Ustaz Dona. Kenapa baru 2019 saya baru ketemu. Nah kenapa titiknya 2019? Dalam posisi 2019 itu saya nih Nahrawi habis main politik. Tahu dewek namanya orang main warna ya, macam-macam itu tuduhannya. Iya, dikata caleg miskin lah, ini lah, wah anak buahnya Jokowi lah, kita kenal Jokowi kagak. Nah, kemudian dari situ apa hasilnya? Yaitu kalau kita ributin, kita berantemin, musuh nambah banyak, guru teguh, duit kagak ada. Itu Kang Ranto. Makanya akhirnya apa nih? Kembali di batin saya, gua nyengir aja dah. Itulah salam nyengir Mas Roni. Awal mulanya tuh, gua nyengir aja dah. Iya, lu mau berantem, gua mau nyengir aja dah. Mau punya duit, Ustadz Hendra kita nyengir, kagak punya duit lah tetap nyengir, jangan punya duit. Nyengir kagak punya duit, manyun. Ya Guru Hakim. Nah itu kadang-kadang yang susah, makanya saya nih Nahrawi. Nah iya, seandainya saya punya duit nih, duit saya banyak bertas-tas bertumpuk-tumpuk dalam rumah, dan itu diamanahin ke saya. Ini saya yang hadir nih, saya kasih sejuta kalau emang diperintahin. Betul nggak? Lah iya, saya punyanya nyengir doang Mang Satir. Ya itulah yang saya bagi. Kan prinsipnya gini, kita punya duit, Guru Dona, kita kan bisa bagi orang. Kalau kita kagak punya duit bisa bagi orang. Lah kagak, lo aja kagak punya duit pakai bagi gua. Kita kagak punya rokok, bisa bagi orang. Kagak. Yang ada kita minta ya. Kan gitu ya, sebatang dulu Bang Satir minta. Iya minta juga, semua juga bisa minta mah, modal muka malu aja udah. Kayak gitu. Nah makanya kembali ya perjalanan saya, akhirnya dalam posisi itu saya ngomong nih Nahrawi, ya Allah saya kudu punya guru nih gitu Bang Satir. Saya lihat nih, ya mohon maaf bukan ngecilin wilayah Pondok Gede, Jati Bening, Jati Kramat sekitar kita, enggak. Artinya banyak orang yang bisa baca kitab, ngerti Quran, ngerti tafsir, iya. Tapi dalam posisi ini saya sowan ke rumahnya, saya ngobrol, komunikasi kagak ketemu. Gitu Mas Eko. Enggak ketemu jawabannya. Kadang-kadang ya ada yang bilang sabar aja wi. Ya sabar begitu udah tahu, kita santri. Ayatnya kita tahu Ustaz Burhani, hadisnya kita tahu.
Cuman bagaimana caranya tuh sabar. Jalannya lewat mana? Begitu. Itu udah tahu. Ada yang ngomelin, lu sih. Ada. Ya kita soal. Nah dari situlah hasil dari perjalanan itu kita ketemu ke sono. Wah nggak ketemu nih. Makanya akhirnya saya nih pribadi akhirnya ya udah kudu balik ke pesantren saya Jombang Jawa Timur. Waktu itu saya diundang di sini nih Kanji Habib Zafar Sodik tuh ngundang maulid. Saya dikasih hadiah Ustaz Hendra 1,5 juta. Dia majelisnya namanya Nikmatul Muhibbin, Pangkalan Pasir, masuk ke dalam. Nah dapat duit 1,5 juta, istri saya kasih 500, saya berangkat ke Jombang. Punya di kantong ada 1 juta tuh. Berangkatlah ketemu, dapatlah kemudian di Jombang tuh sama Romo Kiai Haji Jamaluddin Ahmad, dapatlah ijazah sholawat Fatih. Itu Mang Satir kalau zaman itu 2019, Mang Satir kemarin ngopi sama saya lagi megang tasbih aja itu. Kenapa? Tiap malam saya baca sholawat Fatih itu 1000. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Itu sekali Mang Satir. Itu dari Isya sampai subuh kita baca. Kadang baru 100 nih, kita berhenti, kita ngopi dulu, rokok, ntar kita nyambung lagi 200, berhenti lagi ngopi ngerokok, ntar kita kencing, kamar mandi, ambil wudhu lagi. Itu saya laksanain guru teguh hampir 3 bulan, 6 bulan. Nah tiba-tiba datanglah Ustadz Rosidi itu. Datang kemari, mampir, ngobrol, kemudian numpang ngopi, dia ngomong, baca apa sih, pegang tasbih aja, kata dia gitu. Saya bilang, nih saya dapat amalan nih, ijazah sholawat Fatih. Nah kemudian kata dia ceritalah tentang Kiai Haji Abdul Rauf. Awalnya saya udah kenal, saya udah ada jadwal, saya udah pernah ngisi di Ikrimah acara santunan yatim, ada videonya ya Bang di Facebook ya. Yang undang waktu itu Ustadz Farhan. Nah, saya udah ngisi di situ, cuman saya belum tahu cerita sisi ini nih. Yang istimewanya saya nggak tahu. Nah, kemudian datanglah Ustadz Rosidi cerita bla 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 gini. Yang namanya saya nih Nahrawi. Dari kecil lulus SD, saya gede di Jawa Timur Bang Satir, dengar keajaiban, keistimewaan, karomah para wali Allah itu udah sering. Mbah Khalil Bangkalan, Kiai As'ad Samsul Alifin, Mbah Hasim Asari, Mbah Wahab Hasbullah, itu udah hampir tiap hari kita dengar. Jadi udah biasa. Makanya ketika Ustadz Rosidi cerita, saya langsung tertarik. Bener itu begitu ceritanya. Iya lah. Saya pikir mah namanya guru, punya madrasah, punya masjid, punya yayasan, penceramah, ya kita anggap biasa, Ustaz Burhani. Nah kemudian apa? Nah ketika itu saya bilang, ayo kita sowan ke sono. Iya. Kapan? Ntar malam jam 11. Lah, emang nggak apa-apa nih, nggak ganggu jam 11. Kagak. Beliau mah begadang sampai pagi, sampai subuh. Jam 4 pada pulang. Sama kayak saya di sini. Bang Sadir sampai subuh kadang-kadang. Malam ke jam berapa ya? 3. Lah iya. Lah emang begitu. Sama Ustaz Teguh juga dong. Iya. Nah, kemudian saya datanglah ke sana jam 11. Ngobrol tuh, waktu itu belum ada majelis Samaniyah, masih yang kecil tuh, yang di atas itu. Kemudian tiba-tiba ketika habis ngobrol, ngarol ngidur udah, kita sekitar jam 2 itu Kiai Rauf bilang, tas saya ada nggak di dalam? Sama Bang Ahmad Supendi itu, Bang Apen. Ambil, coba tolong ambil di dalam. Lihat,
Kemudian dilihatlah, tolong ambilin, kagak berani kiai. Akhirnya Kiai Rob yang bangun, ngambillah itu tas. Kemudian ketika diambil itu tas, udah semua yang hadir di sini baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu Mang Satir dari yang tas itu tuh, yang kayak tentengan maulid, yang warna pink, biru, hijau, merah, itu dari dalam situ izin Allah tuh. Dari kosong itu diaur. Nah kemudian kata Ustadz Rosidi, cek guru, ini asli apa palsu? Saya cek lah asli ini bang. Yang biru cek asli. Saya waktu itu belum mikir apa-apa, saya pikir ya udah beliau punya kelebihan, keistimewaan. Nah kemudian sama Ustadz Farhadi itu seperti itu. Cuman kalau beliau bukan di saung, tapi di dalam rumah beliau, rumah Kiai Haji Abdul Rauf tuh. Itu berdua, saksinya saya. Di dalam berdua, udah Kiai ngambil tas itu juga, baca sholawat, udah langsung diaur. Ini, lu ceramah kemana-mana, nyari ginian lu. Ke Banten, ke Bogor, nyari duit lu. Bilang nyari duit. Nih lu jual, nyari duit. Nangis itu. Tanya aja orangnya masih hidup, sekarang biasa. Saksinya saya Guru Teguh. Dia aur-aur itu. Saya ngerapiin akhirnya. Banyak banget sampai ngampar. Saya ngerapiin itu. Nah ketika udah duit ngumpul itu Ustadz Burhani dalam tas. Kemudian ini sama Kiai ini yang di dalam tas itu duit banyak, itu pakai Haji Abdul Rauf dibuang begitu di tempat sendal dunia. Itu dalam hati saya, ini dia orangnya yang saya cari. Saya waktu ngamalin sholawat Fatih, saya bilang Nahrawi butuh ada yang bimbing. Kalau saya kagak ada yang bimbing hati saya, rohani saya bisa tersesat. Ntar ujung-ujungnya yang ada di dalam diri saya setan. Makanya dalam makalah para ulama, malam yakun sayhuhu fasaitonu sayhuhu. Orang yang hidup kagak punya guru, gurunya setan. Tuh Bang Satir. Kalau dia punya guru, waktu itu juga ada seorang guru datang sama Kiai Rauf. Kemudian nih orang pasiennya banyak. Kemudian dia sakit, datanglah sama Kiai Rauf minta doain air izin Allah tuh. Kemudian apa kata nih orang? Lah, lu kan bisa nyembuhin orang, ngapa datang kemari? Ngapa lu nggak bisa sembuhin sendiri? Apa kata nih orang? Guru butuh guru lagi. Kalau gurunya sesat, kita ngomong sama gurunya langsung. Betul nggak? Karena kalau dia sesat, kita ngomong sama siapa? Di belakang. Haji Anu begini-begini, dah Ustaz Anu begini, di belakang tuh pada ngomong. Apa begitu? Ya enggak. Ketika kita punya guru, gurunya punya guru lagi. Ada yang bilangin, ada yang bimbing. Kalau enggak, ya setan ntar ujung-ujungnya. Kayak kita nih, kayak kampung kita, wilayah kita Mang Satir Jati Bening. Kita ngadunya kemana? Wilayah kita. Ketika kita puyeng pusing, nggak punya beras, nggak punya duit, ngadunya kemana? Perut lapar, kemana? Baba nggak ada, Bang Aman. Emak nggak ada. Oh ya yatim piatu tuh aman. Lah iya, ngadunya kemana? Orang lagi pusing, karang ekonomi nih, polsek dibakar, orang lagi pusing, mana? RT mana? Ngadu sama dia juga puyeng sama hidupnya, boro-boro bisa nolongin kita. Betul nggak, Ustaz Hakim? Lah iya, dia juga puyeng kok dengan hidupnya. Lah iya, yang bisa bagi yang hidupnya tenang.
Kalau orang kagak hidupnya tenang, lo gimana dia aja kagak tenang, gimana dia bisa nyembuhin orang? Makanya yang ngasih nasihat kan ada tuh, ada status hero. Ketika dalam posisi benar Ustadz Dona, kita punya hak nasihatin orang. Itu status kayak Haji Abdul Rauf tuh. Ketika kita dalam posisi benar, ente jujur, ente amanah, ente punya hak nasihatin. Jangan diam aja. Ketika kita salah, diam, dengerin nasihat. Di era kita, di zaman kita, terbalik. Yang maling, yang bohong, yang kagak jujur, yang kagak amanah, teriak. Nyeramahin kita yang bener, Bang Satir. Wah, kata kita tahu kartunya, buset. Emang bohong mulu, goroh mulu, ngajarin kita. Betul nggak? Betul. Mohon maaf ini saya rada kenceng ini. Ya artinya ini saya ngomong bukan, makanya kayak saya nih majelis malam hari ini bukan main-main Mas Roni. Kayak saya udah komitmen pengajian di sini sama di Haji Abdul Rauf, saya nggak akan terima undangan. Mau yang undang Jokowi juga Prabowo kagak, saya istiqomah. Itulah istiqomah, bukan cuma tulisan istiqomah. Giliran ada undangan, libur ngajinya pindah, ambil amplop sama parcel. Ya, Ustaz Hendra. Lah saya kagak ngapa-ngapain ya Ustaz Imron. Dapat parcel tuh, Bang Satir, sama dapat amplop 250. Timbang nemenin dari asar ya, sampai maghrib. Nah iya, itu tamu kagak pulang-pulang, Bang Ustaz. Yakin? Apa jam berapa malam tamu dari Cibinong Muara? Jam 9 ya. Dari abis asar. Kongkok ngobrol habis jam 9 kagak pulang-pulang. Lah ngundang bawa parcel sama amplop. Tanggal 8 November ya. Itulah alhamdulillah. Saya nggak pernah minta, saya nggak diundang juga, saya nggak marah, Mas Roni. Nah iya, kalau emang saya kagak datang Ustaz Burhani di kampung ini, bukan berarti saya kagak mau datang, emang kagak diundang, nggak dibilangin masih saya datang. Nah iya, kita punya harga diri, kita punya hormatin diri ente Ustaz Dona, jangan kagak diundang, ucuk-ucuk datang. Lah dia kagak gue undang datang. Lah jangan, hormatin diri kita. Kagak diundang ya jangan datang. Ini mah kagak diundang munclok lah, ini nongol. Iya jangan. Nah itulah makanya saya banyak pelajaran dari guru kita Kiai Haji Abdul. Ya termasuk majelis ini pun kita nggak ada minta-mintain, nggak ada kotak amal, nggak ada proposal. Nah ini kita buktiin, alhamdulillah kemarin acara Maulid tahun kemarin kita bikin, nanti tahun depan nih, ya akhir-akhir mungkin nanti ya Ustaz Imron dah nih, udah pimpinan dah ntar, ya makruh dah nih, alhamdulillah kuat gitu. Ya saya mah alhamdulillah, justru dengan kita nih kondisi sebegini kualitasnya kuat Mas Roni. Buat apa umat Islam banyak kayak buih di lautan, puyeng semua, ngembat semua, maling semua, buat apaan? Kualitasnya nggak ada Bang Satir, betul nggak? Lah iya, mendingan ada 4 orang tapi berani, mendingan ada 10 orang tapi berani. Gitu kata Soekarno apa? Beri aku 10 pemuda, akan kuubah dunia. Beri aku 10 aki-aki, lebih esok mati. Kan gitu ya, Bang Satir. Lagi buat apa laki-aki malah besok udah mati dia, ntar udah asam urat, darah tinggi udah. Jangan, udah naik pemuda nih. Kita angkat, kita bangun. Kenapa? Itulah regenerasi. Lah iya kayak saya nih Nahrawi, saya bakal tua, saya bakal sakit, saya bakal mati. Nah ini nanti yang muda-muda deh, ada Ustadz Imron, ada Bang Jaki, ada Bang Awan. Yang jelas prinsipnya, rumusnya kita terapin, caranya ya benar.
caranya yang baik, caranya yang jujur. Bukan udah adonan guru teguh bener-bener sama dia di acak-acak tuh, akhirnya sayur dimakan kan kagak enak. Lah iya, sayur sop udah gabus pucung udah enak-enak ya, sama dia ditaruhin pasir, ditaruhin bangle, ditaruhin daun binahong. Lah ini sayur gabus jadi kagak enak begini, siapa yang naruhin bumbu sih? Ada orang yang lewat Bang Satir, kagak tahu main naruh-naruhin aja dia, akhirnya dimakan kagak enak, ngerusak rasa yang udah ada. Nah inilah makanya gitu juga hati-hati. Saya pun di sini ngajarin ya Pak Ustadz Imron sama yang lain. Ya artinya tetap prinsip kita di sini Mas Eko yang nggak ada minta-minta. Toh nanti saya pun nggak ada umur, ya tetap prinsip itu kita jalani, jangan dirubah. Kalau udah dirubah, ya itu. Makanya kan yang dalam ayat Quran itu kan udah jelas tuh. Yang surat apa? Pernah ke Haji Abdul Rauf nyampein tuh. Surat apa nih? Nah, surat Al-Baqarah ayat 200 ayat 246. Nih. Bunyinya nih. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum mub'as lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ketika Nabi Musa wafat, Bani Israil kagak ada pemimpinnya. Ketika kita nih kagak ada pemimpinnya, gampang kita dikacauin. Siapa pemimpinnya? Bener apa bohong? Ayo, jujur apa amanah? Ayo, ngangkat apa menghina? Ayo, kembali. Nah makanya ketika Nabi Musa wafat, nih kaum Bani Israel udah bilang, udah ngomong, ada seorang Nabi, nih surat Al-Baqarah ayat 246. Karena dia angkatlah seorang pemimpin, terus kagak diangkat. Kemudian ketika diangkat pun ini kagak didengerin. Ini seorang nabi dari Bani Israel setelah Nabi Musa wafat, nggak didengerin. Akhirnya ketika ada perintah perang, sebagian maju, sebagian kabur. Karena nggak didengerin. Lah iya, sama kita nih, kita kumpul bareng, giliran makan, mindo bareng-bareng enak nggak? Enak. Giliran susah bareng-bareng juga enak, kan gitu. Giliran perang maju bareng-bareng enak, itu kita kuat. Jangan perang maju, lah mundur, dia mundur, lari dia lari ya. Apa kompak begitu? Enggak. Itulah kita umat Islam. Ya, kalau kita kuat ngikutin pemimpinnya kuat, ya kita bakal kuat. Kalau pemimpinnya lemah, pemimpinnya bisa dibeli sama duit, ada harganya di sini, Bang Bayhaqi. 1.500.000. Ya, cincai. Udah, ngaji libur ya, besok ke rumah saya. Bisa nggak gitu? Bisa. Kalau bisa, yang manggil orang kaya, Mang Satir, libur. Lah iya, ada undangan libur, udah baca Fatihah aja libur. Apa begitu? Lihat guru-guru kita zaman dahulu, beliau ngajarin anak ngaji, emang dapat duit kayak Abe di sini Ali Tison, dapat duit kagak? Ikhlas beliau ngajar. Lah iya dongenan ya berkah kayak saya nih, anaknya kayak saya nih bisa diundang ke sono kemari. Mang Satir jujur aja, doanya Abe mungkin tuh. Nih di sini nih samping tiang, beliau 2:30 nih bangun ya. Ustaz Burhani tahu tuh, nih saksinya. Ustaz Bayhaqi juga tahu nih di sini nih Abe nih 2:30 aja, Abe subuh nih, sholat tahajud di sini. Saya nggak tahu ucapan batinnya doanya apa. Mungkin doain saya, doain adik-adik saya. Itulah makanya sekarang saya bisa diundang sama orang, dihormatin orang.
Wallahu alam Kang Ranto. Makanya Kang Ranto punya anak tuh, Awan, doain Kang Ranto. Ibunya doain, izin Allah ntar. Ada waktunya kok. Tiap orang ada masanya, tiap waktu ada orangnya. Boleh lu sekarang terkenal, boleh sekarang lu naik, besok. Nah, iya, sekarang dia lagi naik. Lihat artis kan di TV, wah, lagi happy-happy, lagi viral. Tahu-tahu mati, tahu-tahu bangkrut, udah kagak laku. Lihat dunia ini berputar, nggak selamanya lu di atas. Ada waktunya lu sehat, ada waktunya lu sakit, ada waktunya kita kaya, lagi banyak duit, ada waktunya kismin. Lah ya nggak selamanya. Maka pelajaran nih saya dari guru saya Ki Haji Abdul Rauf, maka kebentuk nih malam ini. Termasuk kata-kata ini pun Bang Satir, ini kata-kata beliau. Saya boleh belajar, saya serap, inilah ucapan dari beliau yang saya tulis, saya buktiin. Apa yang kamu ucapin ya buktiin. Buktinya mana? Saksinya mana? Kan gitu. Iya, ada saksinya enggak? Saksinya ada, berarti kan terbukti. Kemudian apa? Ucapannya mana? Ada enggak rekamannya? Ada, kan kebukti. Kemudian udah melaksanain belum? Udah praktekin belum? Udah praktekin kan kebukti. Nah kalau belum terbukti mah, wah, ngomong sedekah, infak, wah, riba, wah, tahu dari mana uangnya? Rame tuh, pay trend, rame kan? Lah iya, dia ngajarin orang sedekah, dia nanya duitnya dari mana? Ya, berarti kan selama ini yang dia sampaikan lah bohong. Makanya dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Da ma yaribuka ila ma yaribuka." Tinggalin yang bikin ragu kita. Kang Ranto dagang nih ragu, lo udah tinggalin, jangan dagang, mancing ke kemana ke? Lah iya, karena di hatinya udah ragu. Tapi kalau yakin nih dagang izin Allah laris manis, Bismillah, oh udah dagang. Itu Bang Satir. Kadang-kadang memang setan itu bikin kita ragu, ketakutan dari mana? Ya sama kayak kemarin kita maulid. Istri saya ngomong tuh, abang mau gila, agak punya duit, ngadain maulid. Aja istri saya masih hidup tuh. Nah iya, saya dikata gila lah, Neng. Saya belajar sama guru saya Ki Haji Abdul Rauf. Beliau selama 7 tahun ngadain maulid, apa pernah minta-minta? Pengajian tiap bulan apa minta-minta? Terbukti kok di sana saya ikutin, makanya saya praktekin di Al-Itisam nih. Akhirnya terbukti kan kemarin kita haul dan maulid itu. Mintain, teriak, kagak. Ada orangnya, ada. Kebulinya ada buahannya. Ada termasuk ini apa saya minta tuh Bang Sadir, tanya aja. Umi saya ngasih jeruk, itu pisang, istri saya ngeluarin duitnya, ahlanya buat ibunya yang udah meninggal. Keripik dari siapa? Saya Burhani. Bang Bayhaqi jeruk ya. Nah, iya saya tahu nih. Ya, ini silakan itu makanin. Iya kalau emang pengen bungkus bawa plastik ambil, gigi lah. Enggak, saya juga belum makan itu. Belum jajalin, silakan lah emang buat. Lah iya, Bang Jaki. Oh bisa, Bang Jaki. Oh, ya, Kang Perisol ya. Ya udah ya, kue itu ya. Nah itu alhamdulillah tuh kita buktiin kalau hari ini. Nah inilah ajaran dari guru kita Ki Haji Abdul Rauf. Kita terusin, kita lanjutin sebagai murid-muridnya. Ketika kita lanjutin, ini ilmu beliau jadi ilmu yang manfaat. Kan ketika idama tabnu adama in koto amalu ila min salasin tuh, ya terputus amalnya kecuali 3. Yang pertama sodako jariyah, ya amal jariyahnya itu tetap ngalir. Kemudian awaladin solihin yad'ulah, walad,
Walad itu bukan ibnu. Kalau ibnu darah daging tuh. Awan bin Kang Ranto itu ibnu, tapi di situ walad. Berarti kita nih anak siapa aja yang doain nyampe. Kemudian au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diajarin, kemudian ilmu itu bermanfaat dipakai sama murid-muridnya. Bukan ilmu yang udah diajarin dibuang, diganti. Itu bermanfaat. Hati-hati, bisa-bisa jadi nanti dapat laknat. Ada hadisnya tuh. Nanti kapan-kapan saya sampaikan. Akan lupa apa yang udah diajarin. Kalau kita doraka sama guru, ilmu yang udah diajarin sama guru hilang itu, Ustaz Hendra. Hati-hati, emang guru kita siapa? Kalau guru kita ustadz biasa mah, yang masih doyan duit, oke, guru Teguh. Emang guru kita siapa? Guru kita bukan sembarangan. Lah iya, orang Mang Sakir waktu itu ada, saya dapat cerita tuh. Allah alam kebenarannya. Itu waktu itu ada suami istri berantem. Kemudian suaminya nuduh istrinya selingkuh. Kemudian istrinya nuduh suaminya selingkuh. Kemudian kata ke Haji Abdul Rauf, dah diam berdua-dua, matiin lampu. Kemudian apa? Nih bapak suaminya, noh lihat di tembok. Lu lagi ngapain lo di hotel perempuan? Nongol itu videonya ada. Itu bisa di zoom, bisa di pause dari handphone. Itu bapak-bapak mulanya duduk di bangku, langsung sujud duduk di bawah berani. Istrinya sama ibu no di kantor sama siapa no, ada videonya. Akhirnya apa? Dah di sini damain, di sini nyatuin. Bapak dosa, ibu dosa. Sekarang pulang ke rumah, mandi tobat, minta ampun sama Allah, sholat tobat 2 rakaat. Lu di rumah punya anak, didik tuh anak jadi anak yang soleh. Mudah-mudahan izin Allah dosa-dosa lu diampuni. Gitu masalahnya. Kalau seorang manusia biasa kayak kita yang makan, minum, tidur, dengan izin Allah bisa nampilin video kita yang ada di mana tahu. Apalagi nanti yaumul hisab yang orang kagak tahu. Ditongolin tuh film kita, no. Boleh lu di dunia dihormatin orang, no. Video lu, no. Lu ngapain sama perempuan nongol tuh di situ. Ketika udah dibuka aib kita sama Allah, nauzubillah. Makanya kita kumpul, ayo. Ajaran manaqib saya Saman. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunin dosa-dosa umat Nabi Muhammad. Saya pengen yang datang ini nih malam hari ini di sini dosa-dosa kita diampuni. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangin nih yang datang kemari semua. Allah sayangin kita. Betul nggak? Nah, iya kan enak kalau Allah udah sayang. Kemudian Allah mastur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutup aibnya umat Nabi Muhammad. Kita semua punya aib. Nggak ada orang yang punya aib. Mau sebaik apapun, sesempurna apapun, pasti punya aib. Cuma Nabi Muhammad insan kamil, manusia paling sempurna, nggak punya aib. Tapi kita manusia biasa, umatnya pasti punya aib. Kalau dikorek-korek, dicari-cari, ketemu aibnya. Makanya tugas kita tutup aib umat Nabi Muhammad. Allahumma jbur umat Sayyidina Muhammad. Kasih solusi jalan keluar yang lagi pusing, yang lagi kagak punya duit, yang lagi lapar, yang lagi sakit pengen sembuh, yang istrinya lagi ngomel aja, yang rumahnya lagi kebanjiran. Kita kasih solusi jalan keluar. Itu ajaran manaqib Syekh Muhammad Saman, kita praktekin. Karena dalam manaqib itu kan bagi orang yang percaya. Kalau kagak percaya mah kita ngomong kagak percaya. Apa mampus tuh kagak percaya? Kenapa? Lah emang dia udah becek. Makanya kalau kita bahasa beliau kayak Jibril, ketika kita dekat sama Allah, dekat sama Rasulullah, itu Kang Ranto emang sengaja dibikin susah. Kang Ranto tujuannya apa sih? Biar kita nih rohani kita suci. Kita jadi nyebut ya Allah kan gitu. Kalau duit banyak masyarakat kan sebut nama Allah, udah
Giliran udah sakit, ya Allah, sakit aman. Nah iya, lagi banyak duit mah agak sebut nama Allah. Tapi ketika udah sakit baru ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kan begitu. Kita tuh baru ingat Allah. Makanya kenapa ono? Dia kok dosa mulu, ya maksiat mulu, kagak pernah sembahyang, duitnya banyak aja Mang Satir. Kenapa itu? Lah dia mah dosanya ditabung. Ntar kalau udah dibetot aja kerak. Itulah kan disebut ajal. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau bahasa kayak Haji Abdul Rauf kata beliau gini, ada ajal, ada maut, mati, ada wafat. Kalau ajal itu dipaksa, kayak kredit motor Mas Eko, kemudian kagak kuat bayar, dipaksa ditarik, itu ajal namanya. Tapi kalau mati, ya udah pindah. Ada lagi wafat. Wafat ini ruhnya sempurna, balik sama Allah. Udah, nggak kena alam barzah, nggak kena alam hisab, nggak kena jembatan sirat, langsung diangkat sama Allah ke surga. Itulah wafat. Mudah-mudahan kita semua nih yang kumpul malam hari ini Allah wafatkan husnul khotimah. Ya, pelajaran dari beliau. Makanya saya sadar bahwa sebenarnya sedih kalau ingat beliau, cerita beliau. Makanya kayak kemarin aja nih Ustadz Dona, itu besok tanggal 4 Oktober, jujur aja itu saya dapat undangan itu 3. Itu pengajian sama dia besok tuh 4 Oktober. Itu saya 3, Depok, Cimanggis, ya, kemudian Kalideres tuh Kanal 200, kemudian Tanjung Priuk. Saya tolak. Iya, kalau emang mau maju atau mundur. Dia udah rapat katanya sama RT sama RW, katanya maunya tanggal 4 juga. Ya udah, rezeki saya tetap kok, nggak akan ketukar. Nah itulah kita tetap jejak istiqomah, punya prinsip. Jangan ada undangan libur, ada undangan libur, ada undangan pindah. Ini nggak istiqomah namanya. Ya maka saya diajarin, mungkin juga Nahrawi aja ngalamin begini. Mungkin kayak Haji Abdul Rauf selama 7 tahun Ustaz Teguh beliau pengajian, banyak nggak yang undang? Saya yakin banyak. Tapi beliau tetap istiqomah, tetap jejak kajian. Emang kajian Kiai di amplopnya berapa juta? Dapat rokok berapa bungkus? Nah, iya, jujur aja. Mungkin juga kita nggak tahu aja handphone Kiai yang undang, mungkin banyak Ustaz Dona, apalagi bulan Maulid begini. Saya aja undangan sampai bulan Februari, tanggal 7 Februari udah pada masuk. Alhamdulillah. Nah iya, makanya malam hari ini ya kita sedih, guru kita udah pindah, udah wafat. Makanya kita nih sebagai murid-muridnya Kang Ranto dengan majelis kita Ali Kisor, saya berterima kasih nih sama anak-anak Bang Ahmad, Bang Hasan, Ustaz Imron, Ustaz Behaki, Ustaz Burhani, Ustaz Teguh nih jauh-jauh dari ujung aspal, Ustaz Dona nyampe kemari, Bang Ajis, Bang Acung, Ustaz Hendra, Ustaz Hakim dari Cikunir, Ceger, sampai kemarin Mas Eko dari Sumarekon. Ya mudah-mudahan nih kita jadi amal soleh kita yang nanti bisa nolong kita, Allah ridho sama kita. Baginda Nabi besar Muhammad SAW kasih syafaatnya buat kita, dan kita Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ridho illah wali syafaati Rasulillah wal karama awliyaillah waliman sa'a bil wilayah binati siha salama afiyah barakah sa'ala rizki jannah syifaan min kulli da'in zahiran wa batinan ala jasadihim wa ruhim sawlillah lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah
Kalau tambah sedikit lagi di Kiai Rauf Majelis Sabaniyah Asaro juga dari awal itu memang banyak tuduhan bahwa pengajian main jin, perdukunan, pesugihan, termasuk saya pun di sini Nahrawi. Ini pengajian saya malam hari ini Jumat malam Sabtu tiap awal bulan ini juga ada tuduhannya. Apa tuduhannya? Pengajian teman-teman Nahrawi. Pengajian teman-teman Nahrawi. Emang kita bocah STM kali. Lah iya kata buah preman dikumpulin diajak ngopi ngerokok. Itulah emang yang benar ya akan dituduh. Lah iya, jangan tertipu dengan casing gamis ini Al-Hafiz hafal Quran. Kalau hafal Quran diam lu di goa, duit nyamperin. Kalau masih ngayam mah, kalau masih butuh duit, itu mah orang miskin. Makanya fakir sama al-fakir sama al-goni. Al-goni itu kagak butuh. Itu orang kaya. Setendra, kita orang kaya punya kopi sama rokok sebungkus. Udah kita anteng diam. Itu orang kaya. Kalau masih ayah-bayah Bang Satir, lah kismin itu. Anggota dewan walaupun duitnya banyak, presiden, menteri, duitnya banyak, masih nyari duit. Lah dia kan masih butuh. Kismin apa kaya ya? Kismin. Kalau orang kaya mah, Bang Kiki, lah anteng jonjon kita ngopi, kita ngokok, kita kongko, anteng aja. Ada undangan kita pergi, nggak ada undangan kita ngopi, tuh gitu. Lah anteng itulah orang kaya. Lah iya, Nabi Muhammad bagaimana? Nabi lapar diganjel batu apa teriak lapar? Enggak, tapi nggak teriak lapar. Hanya kita kalau ikutin Nabi Muhammad, ini bulan beliau Rabiul Awal, ayo. Kalau kita tanemin ke hati kita nih, apa kalau bahasa status Kiai Haji Abdul Rauf, bahwa ruh kita dari Allah, pembimbing hati kita Muhammad Rasulullah. Kalau ada orang datang, walaupun saya punya duit, saya bisa nolong dia, tapi hati saya kagak mau ngasih, saya kagak kasih. Itu Bang Aki, jangan kebangetan baik jadi orang. Kalau datang minta rokok, minjem duit, kasih aja. Di situ kabur, kagak balik-balik. Nah iya saldo banyak banget di orang, yang 100, 200, 300, kagak pada pulang ya. Ya nauzubillah itu maksudnya, nah iya lihat-lihat yang kita kasih siapa nih, orang ke setan. Kalau setan mah cuman ngambil duit kita habis itu pergi, kalau balik-balik lagi. Ya makanya ayo kajian kita nanti kita lanjutin, karena malam hari ini sedikit saya cerita tentang guru saya Kiai Haji Abdul Rauf, bahwa beliau banyak jasanya sama saya, termasuk alhamdulillah kemarin kita ngadain haul dan maulid itu beliau sempat hadir di sini, ada videonya. Ya itu bukti bahwa kita pun mampu, kita murid-muridnya bisa, asal kita praktekin. Nah itulah yang bahasa beliau, apa yang kamu ucapin buktiin, ilmu itu nyata. Kalau nggak nyata ya cuman rekayasa, cuman bilangin orang, nasehatin orang, semua juga bisa. Buktinya mana? Kenyataannya mana? Kalau kenyataannya lo kredit, lo bohong, lo ngutang, lo nipu orang, lo bohong. Dia tahu. Yang dekat tahu. Utangnya banyak. Jangan ketipu dengan penampilan keren, gengsi, bohong. Ya, makanya kita sadar, kita orang kaya Mas Eko. Kita punya tangan, punya kaki, punya mata, punya telinga. Ini kalau dijual berapa juta, berapa miliar. Ini Allah ngasih kita kemuliaan. Maka dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Ini kita keturunan Nabi Adam, kita mulia, kita mahal, kita sempurna. Laqad khalaqnal insana bi ahsani taqwim. Bandingin sama makhluk Allah di Ragunan. Bagusan kita apa yang di Ragunan? Bagusan kita manusia. Makanya jangan rendahin diri lu, jangan dihinain diri kita. Bang Ajis, kita mulia, kita terhormat,
Ayo jaga kehormatan kita, jaga harga diri kita. Allah nggak nanyain duit, tapi ketika kita ngargain diri kita, hormatin diri kita, udah kita akan terhormat Mas Eko. Tapi kalau kita merendahin diri kita, ente diinjek-injek, dihina, diem aja, ya udah jadi bahan bulian mulu. Itu Bang Santri, ayo hormatin diri kita. Kita jadi orang terhormat. Gue terhormat. Yakin itu dalam hati, doktrin diri kita. Kalau kayak di psikologis itu ada hipnoterapi. Ente terapi diri kita nih, doktrin. Gue terhormat, gue berkah, gue kaya. Itu Bang Kiki. Nah, iya, jangan kita goblok, kita mah miskin, kita belum bisa apa-apa. Ya tolol jadinya. Jadi tololin mulu. Lah iya, dari muda sampai tua masih nenteng sendal aja, lah tolol. Kapan pinternya? Ayo kita pintar, ayo kita cerdas. Kita jadi manusia mulia. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan gak ada yang lebih tinggi dari Islam. Dah, mudah-mudahan sedikit jadi ilmu yang manfaat. Apa yang saya sampaikan, yang mohon maaf kalau banyak kekurangan, banyak kehilapan. Kita baca wiridan ya. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa minna bi tariqatihim wal mu'afati minal fitnah